Guys, dikabarkan Indonesia mendapat pujian dari Australia dan Papua Nugini atas kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah yang digencarkan oleh Presiden Jokowi. Dari kebijakan ini dinilai dapat mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Ternyata Australia juga mendukung program hilirisasi Indonesia dengan berkomitmen untuk melakukan ekspor lithium ke Indonesia juga, guys. Mereka sepakat bahawa 60,000 ton yang mereka ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali. Jika dari sisi ongkos produksi, beban operasional untuk mengolah lithium di Australia dinilai lebih besar dibandingkan dari di Indonesia. Dan bagi Pak Luhut juga, guys, ya, Indonesia memiliki peluang untuk memprosesnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Jadi bagaimana ceritanya, guys? Tapi sebelum itu mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel Kapten dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Kapten. Dan di hujung videonya, guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Browzul Channel. Yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah 96 negara. 96 negara, ya, guys. Negara. Dulu 98 hanya berapa sih? 10 aja nggak ada geger semuanya. 96 negara. Menunjukkan bahwa ya? situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. Iya. Menyangkut Ekonomi dengan sangat persoalan teruk sekarang, ya. Merugikan negara lain, ya. Emang saya mau tanya, ya, waktu negara kita rugi, negara lain memikirkan kita. Kita pernah punya sejarah panjang, ya, tentang IMF tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. Ya, kita tahu, guys, tahun 98 itu memang boleh kita katakan seluruh negara, seluruh dunia, ya, yang mengalami iaitu krisis ekonomi ataupun yang benar-benar teruklah dampak ekonomi ketika itu. Malaysia pun terkena sekali, semualah tahun 1998 itu. Wah, memang itu adalah kira dahsyat sekali, ya. Okey, kita lanjut. Dia merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, Dirgantara. Bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Ya. Bunga kredit dinaikkan, hampir semua pengusaha kolaps. Kredit macet, asetnya diambil. Wah, kejam, ya. Apa yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang itu sudah dalam jalan yang benar. Ya, saya sebagai senior mula, saya mau bilang gini, ya, dari pengalaman saya ini, tidak akan ada satu negara maju pun, ya, let me repeat, ya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja nggak. So, you have to do it by yourself. Untuk melakukan sendiri, atau ya? kau jadi budak mereka terus. Sendiri. Itu, berkelahi aja kamu terus. Berkelahi aja kalian tuh semua. Kalian kita ini akan jadi budak mereka. Jadi kita nggak boleh gitu. Kita kompak, kita lihat bahwa kita kurang, yes. Nggak ada yang siapapun nanti presiden pasti ada kurangnya. Ya, kurangnya jangan keterlaluan aja. Tapi kalau mau sempurna kan kau di sorga aja. Ya, di selama sorga di dunia aja. pasti ada kurang. Nah, yang kau harus lihat sebagai bangsa itu, tidak akan ada, percaya sama saya. Dan itu saya bilang sama cucu saya. Saya bilang sama anak cucu saya, listen carefully, saya bilang. Lihat, dengar baik-baik. Ya. Gak akan ada satupun yang bikin kalian maju kecuali kamu sendiri. Benar sekali, guys. IMF minggir, negara tetangga RI puja-puji aksi Jokowi.
Dana Moneter International Monetary Fund atau IMF tiba-tiba mengganggu Indonesia dengan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo. Bahkan IMF pun tak segan untuk meminta pemerintah Indonesia menghapus secara bertahap kebijakan yang telah digembor-gemborkannya itu. Kebijakan Presiden Jokowi yang diganggu IMF yakni melarang ekspor mineral mentah dan juga hilirisasi pertambangan. Kendati demikian, di tengah gempuran dari lembaga internasional tersebut, negara tetangga RI justru memuji program hilirisasi Presiden Jokowi itu. Dua negara tetangga RI yakni Australia dan Papua Nugini tak segan memberikan pujian dan menyatakan dukungannya untuk program hilirisasi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut Australia mendukung Indonesia dan melihat bahwa program hilirisasi di dalam negeri merupakan hal yang sangat maju. Ya, kita lihat guys, dua negara ini, Australia dan Papua Nugini ini sangat memuji Indonesia melakukan hilirisasi di dalam negeri sendiri ya. Inilah kita lihat bagaimana hilirisasi Indonesia ini bisa kita katakan yang sangat berjaya lah. Apa yang kita tahu, apabila Bapak Presiden menghentikan ekspor nikel itu keuntungan hingga lipatan puluhan kali ganda ya, dengan kabarnya sehingga 30 miliar US dollar guys. Luar biasa sekali ya. Jadi kita lanjut tonton apa selanjutnya. Mereka melihat malah Indonesia dengan adanya downstreaming ini bisa maju dengan leadership Presiden Jokowi Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi. Pekerjaan holistik integrasi dan itu dinyatakan PM Australia Anthony Albanese kemarin, ungkap Luhut dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia, dikutip Selasa 11 Juli 2023. Bahkan lanjut Luhut, PM Australia menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia melalui ikut berinvestasi membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik atau EV. Dengan demikian nantinya Australia tidak hanya menjual 60.000 ton litium ke Indonesia, namun juga memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia. Kita kan sudah impor 60.000 ton litium dan kita smelting di Morowali. Akan mulai saya kira awal tahun depan proses smelternya. Kemarin ke sana kita minta lagi bisa nggak 60.000 lagi tapi kalian ikut partisipasi. Ada equality juga, kata Luhut. Dengan tambahan tersebut, maka fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan terbangun merupakan milik Indonesia Australia. Sementara itu, teknologi pengolahannya nantinya dapat menggunakan dari Tiongkok. Itu disetujui Perdana Menterinya karena saya juga menyampaikan dalam bilateral diminta Presiden dan sampaikan itu, kata dia. Tak hanya Australia, negara tetangga RI lainnya, yakni Papua Nugini juga mengatakan hal serupa. Perdana Menteri Papua Nugini bahkan tak segan untuk langsung bertanya-tanya seputar program hilirisasi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua Nugini pekan lalu. Bahkan negara tetangga RI ini tak segan untuk mengajak kerjasama dengan Indonesia untuk memajukan hilirisasi di Papua Nugini. Ya guys, kalau kita lihat negara-negara yang menentang ini hanya Eropah sajalah yang menentang. Kalau kita lihat seperti Malaysia, Papua Nugini, Australia, kalau kita nampaklah di sini di dalam Asia Tenggara ini, negara-negara yang ASEAN ini tiada yang memberi sanksi ataupun melarang untuk Indonesia melakukan hilirisasi dalam negeri sendiri ya. Kita nampak di situ hanya Eropah lah, UAE yang lebih cenderung untuk memarahi ataupun tidak suka dengan cara Indonesia melakukan hilirisasi. Itu yang saya lihat sendiri. Itu pendapat ataupun pandangan saya guys. Jika ada pandangan anda sendiri, anda boleh komen di bawah komentar ini. Ayo kita lanjut bagaimana cerita videonya. Jadi kemarin tiba di sana itu Perdana Menteri jemput Presiden Jokowi. Tapi yang menarik mereka langsung bicara hilirisasi. Indonesia begitu maju, bisa nggak kita kerjasama? Ucapnya. Selain itu, Luhut juga mengungkapkan adanya potensi kerjasama berupa ekspor listrik dari Indonesia ke Papua Nugini. Hal tersebut setidaknya bisa mengurangi beban Indonesia yang selama ini kelebihan pasokan listrik. Sebelumnya saya brief Presiden, Pak, mereka listrik harganya 37 sen per kWh. Padahal di kita 6 hingga 9 sen per kWh. Memang ada yang tinggi. Saya bilang itu tawarin saja Pak. Untuk mereka dapat listrik dari kita atau kita bangun atau kerjasama, ujar Luhut. Oleh sebab itu Indonesia dan Papua Nugini akhirnya sepakat untuk membuat Task Force Satuan Tugas atau Satgas Hilirisasi Indonesia Papua Nugini.
Sebelumnya pada akhir Juni 2023 lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini, kata IMF dalam laporannya artikel EV Consultation dikutip Selasa 27 Juni 2023. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Tambahnya, dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain, paparnya. So guys, apa yang sudah kita reactionkan tadi bersama, menurut Menteri Koordinator iaitu Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves iaitu Pak Luhut guys, Indonesia mendapat pujian dari Australia dan Papua Nugini atas kebijakan dan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah yang digencarkan oleh Presiden iaitu Pak Jokowi guys. Pak Luhut mengakui bahawa banyak tantangan dalam program hilirisasi pertambangan Indonesia. Namun langkah pemerintah untuk mendapat apresiasi dan pujian di berbagai kunjungan ke negara lain, Perdana Menteri Australia iaitu Anthony Albanese mengakui bahawa perekonomian Indonesia sudah sangat maju kerana tetap teguh dan fokus pada program hilirisasi pertambangan. Dan dikabarkan juga guys iaitu program hilirisasi juga sudah banyak dilirik oleh iaitu Papua Nugini sebagai peluang kerjasama ekonomi. Pak Luhut juga mengungkapkan bahawa ketertarikan iaitu Papua Nugini tentang program hilirisasi kerana dapat dinilai dapat iaitu mengantaskan kemiskinan di negara tersebut. Itu yang dikatakan Pak Luhut. Selain itu, kita lihat juga guys, Australia juga mendukung program hilirisasi Indonesia dengan berkomitmen untuk melakukan ekspor lithium ke Indonesia. Malah mereka sepakat bahawa 60,000 ton yang mereka ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali, dan untuk mengeksekusi rencana tersebut, Australia akan ikut iaitu berpartisipasi aktif dalam bisnes pengolahan lithium di Kabupaten Sulawesi Tengah. Dari sisi ongkos iaitu produksi beban organisasional untuk mengolah lithium di Australia dinilai lebih besar dibandingkan Indonesia. Bagi Pak Luhut guys, Indonesia memiliki peluang untuk memprosesnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi saya sendiri pula, apa yang dilakukan Indonesia sekarang adalah landasan yang sangat tepat sekali guys. Itu pandangan saya guys. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi sekarang, kita haruslah mendukung dan memberi support yang penuh lah untuk kemajuan Indonesia yang akan datang. Okey guys, sedikit kata-kata hikmah dan semangat untuk kita bersama. Kegagalan adalah kesempatan untuk memula lagi dengan cerdas. Jadi bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja guys untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan, terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang. Jika anda yang baru saja mampir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.